Ketika Qin Yichan mendengar ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sikap Gilgamesh telah berubah begitu banyak sehingga sulit baginya untuk meyakinkan dia untuk melakukan sesuatu untuknya sendiri. Tepat ketika Qin Yichan berpikir dia harus menyerah kali ini, tiba-tiba, dia memikirkan poin kunci. Gilgamesh masih menanyakan kabar Arthur tadi. Tapi sekarang, untuk benar-benar membuat sikap acuh tak acuh seperti itu, keduanya jelas bertentangan. Berbagai spekulasi muncul di hatinya, dan hati Qin Yichan sedikit berkedut. Seberangi langit dan seberangi lautan. TSK, aku tidak menyangka Gilgamesh tidak menganggur selama ini, dan sebenarnya tahu tujuan sebenarnya dari menyembunyikan dirinya. Dengan spekulasi di dalam hatinya, Qin Yichan berhenti memikirkan masalah mengikuti petunjuk Gilgamesh. Dia terbatuk ringan, dengan ekspresi penyesalan. Karena kamu bilang begitu, maka aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Saya harap Anda dapat menemukan apa yang ingin Anda lindungi di dunia ini. Setelah berbicara, Qin Yichan pura-pura menghela nafas, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan tampak kecewa. Sayangnya, saya pikir saya bertemu dengan seorang teman yang juga ambisius, tetapi saya tidak menyangka itu hanya orang yang picik dan keras kepala. Mengatakan itu, Qin Yichan melambaikan lengan bajunya, berbalik dan berjalan di luar aula di depan klan naga hitam. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya, dan ketika dia melewati Gilgamesh, langkah kaki Qin Yichan berhenti sejenak, tetapi itu hanya sesaat. Segera, itu adalah langkah tegas yang tidak berubah, selangkah demi selangkah keluar. Gilgamesh membuka matanya dan menatap Qin Yichan yang pergi sendirian. Melihatnya berjalan keluar dari bayangan aula utama, bermandikan cahaya, menambahkan lingkaran cahaya tipis ke tubuhnya. Senyum kecut muncul di wajah Gilgamesh. Menaklukkan Zeus. Ini memang sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Setelah digunakan sebagai alat oleh Zeus selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa tentang Zeus? Berlawanan dengan fakta, Gilgamesh mengenal Zeus jauh melebihi orang biasa, karena kebencian terhadap Zeus di dalam hatinya sulit untuk disembunyikan. Zeus ini sebenarnya berani menggunakan dia sebagai alat, dan ini saja tidak akan memungkinkan dia untuk memiliki kesan yang baik dari Zeus. Adapun pembunuhan, itu hanya karena rencananya tidak sempurna. Dalam pikirannya, dia belum menemukan cara yang sempurna untuk menghadapi Zeus. Sekarang, karena dia bisa bersembunyi dengan baik di klan naga hitam, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan 12 dewa-dewa dan mengenal mereka lebih baik. Selama dia menjual sedikit informasi tentang angin, di saat kritis, dia bisa menjadi salah satu orang kepercayaan dewa utama Zeus. Dekati Zeus, dapatkan kepercayaan, dan bunuh Zeus. Melihat Qin Yichan meninggalkan aula dan naik ke udara, Gilgamesh hanya ingin mengirimkan suaranya ke angin, ketika dia mendengar suara Qin Yichan. Jika kamu ingin mendapatkan Arthur kembali, cara terbaik adalah melakukan apa yang aku katakan. Sekte pembunuh dewa di gua sedang dalam kekacauan sekarang. Kamu sebaiknya dapat menempatkan orang di dalamnya, dan kemudian itu nyaman untukmu. Untuk pertama kalinya menerima pesan Arthur. Adapun Zeus. Gilgamesh menertawakan transmisi suara Qin Yichan, menyela kata-kata Qin Yichan. Halo. Raja ini hanya tipuan kecil. Kamu akan dipermainkan. Feng, aku menang kali ini. Aku punya rencana sendiri untuk mengalahkan Zeus. Kamu bisa mempersiapkan stafmu dengan tenang, dan cari waktu untuk menantang Zeus. Mendengar jawaban Gilgamesh, mulut Qin Yichan sedikit terangkat. Ini adalah Gilgamesh yang dia kenal. Persetan dengan segala macam pikiran, satu-satunya yang bisa menghentikannya dari pertempuran adalah diri mereka sendiri, dan tidak ada yang bisa menghentikan kesombongan di hatinya. Feng, setengah dari pujian atas kesuksesan ini adalah milikmu. Qin Yichan tersenyum santai. Saya ingin bekerja 9 kali. Setelah itu, Qin Yichan pergi. Di aula Sekte Naga Hitam, Raja Naga Hitam berjalan ke aula dengan kepala tertunduk dan menatap Gilgamesh. Kau menyuruh orang itu pergi? Wajah Gilgamesh tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Mengangguk. Nah, sekarang utusan itu bisa diatur. Aku perlu bicara baik-baik dengan Zeus. Raja Naga Hitam terdiam sejenak. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun Raja Naga Hitam tidak memiliki ambisi ke dunia luar, siapa yang tidak memiliki sedikit kegilaan? Raja Naga Hitam meremehkan untuk bersaing dengan orang lain untuk wilayah bintang. Itu karena kekuatan klan naga hitam tidak kuat, dan satu-satunya yang bisa melakukannya adalah dirinya sendiri. Hanya Raja Naga Hitam. Dia bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menjamin stabilitas klan naga hitam. Semua ini adalah kesimpulan yang Gilgamesh dapatkan setelah pengamatan yang cermat. Di depannya, penyamaran Raja Naga Hitam telah benar-benar terkoyak olehnya. Tentu saja Raja ini tahu apa yang harus dilakukan, tetapi jika Anda ingin keluar dari yurisdiksi Ares, Dewa Perang, apakah ada cara lain selain menundukkan kepala Anda kepada Lord Zeus? Dengarkan instruksi Raja ini baik-baik. Dengan visi bahwa Raja ini pernah memerintah dunia, hanya masalah pemikiran untuk membantumu lolos dari kendali Ares, Dewa Perang,
Gilgamesh berkata ringan, tanpa rasa malu di wajahnya. Meskipun kerajaan di bawah yurisdiksinya dihancurkan karena serangkaian alasan, Gilgamesh percaya bahwa selama dia tidak mengatakannya, tidak ada yang akan mengetahuinya. Raja Naga Hitam pergi diam-diam, dan dalam waktu singkat, malaikat Zeus datang. Qin Yichen meninggalkan Sekte Naga Hitam, meninggalkan bidang bintang ini, menemukan Fatih, dan keduanya berjalan bersama. Tepat di depan Qin Yichen, pria gemuk itu tampak sedikit malu. Dia memandang Qin Yichen dan merasa sedikit gugup di hatinya. Tuan Cahaya, akankah kita pergi sekarang? Qin Yichen mengangguk setuju. Sekarang. Warcraft tingkat 8. Ini adalah Warcraft yang dekat dengan kekuatan para ksatria teratas di kuil. Dapat dikatakan bahwa membawa benda ini ke dalam kendali bawahan berarti bahwa Qin Yichen memiliki sekelompok orang mati. Selain itu, dia juga orang mati tingkat Templar. Selama orang-orang ini masih ada, saya tidak perlu khawatir dikhianati. Bagaimana mungkin seorang preman yang sederhana, kasar dan kuat tidak bisa dibenarkan? Qin Yichen melihat pemandangan yang terus berubah di depannya dengan ringan. Fatih, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan Warcraft tingkat 8? Pria gemuk itu sebenarnya tidak punya banyak di hatinya. Karena dia tahu bahwa metodenya berguna untuk monster tingkat 8 yang masih menetas. Tetapi monster tingkat 8 yang telah menetas sangat sulit untuk dikatakan. Selain itu, menurut orang-orang yang percaya di kuil Dewa Perang, monster tingkat 8 di sini sudah memiliki kebijaksanaan. Dan Fatih bahkan tidak yakin apakah dia bisa mencapai monster tingkat 8 hidup-hidup. Tuan Cahaya, sebenarnya, aku. Qin Yichen melihat keraguan Fatih yang tidak dapat dijelaskan sekilas. Tapi dia tidak takut, tertawa keras, dan meraih bahu Fatih. Kenapa? Mempertaruhkan dirimu dengan penguasa cahaya. Apakah kamu tidak bahagia? Ketika pria gemuk itu mendengar kata-kata Qin Yichen, dia langsung terkejut. Ya, bagaimana saya bisa begitu pengecut di depan penguasa cahaya?